Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tidak lupa kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita demikian banyak, demikian besar. Tetapi ingat, Allah juga mengatakan la tus'alunna an hadzal na'im. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanya kenikmatan-kenikmatan ini, sehingga kita juga mohon kepada Allah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menambah kebaikan baik untuk kita ataupun untuk yang lainnya, sehingga kenikmatan ini adalah kenikmatan yang membawa kenikmatan berikutnya, kebaikan berikutnya. Dan ingat, di dunia ini bukan tempat istirahat, sehingga kita butuh paham tentang apa yang Allah SWT hikmahkan dari banyaknya perbedaan dan keadaan yang ada. Ada di antara kita yang tubuhnya sempurna, ada di antara kita yang tubuhnya dibandingkan yang lainnya ada kekurangan, ada di antara saudara kita yang masih terjajah sampai detik ini, ada di antara saudara kita yang terluka-luka sampai detik ini. Dan kalau kita perhatikan pada diri kita masing-masing, kita tidak terjajah, tidak terluka-luka, tubuh kita sempurna, waktu kita nyaman, tempat tinggal kita nyaman. Ini satu kenikmatan yang bisa menjadi bahaya bagi kita kalau tidak mendatangkan kebaikan dengan kenikmatan yang besar tadi. Hadirin azza wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kemenangan dan kemerdekaan untuk Palestina. Judul ini sebenarnya merupakan panggilan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Rasulullah juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. Rasulullah juga mengatakan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Gambaran kasih sayang seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, apabila satu organ tubuh mengeluh, merasa sakit, tada'alahu bis-sahri wal humma. Tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Maka yang sakit ini akan memanggil dari seluruh organ tubuhnya dengan demam dan panas. Nah, ini kalau kita tidak merasakan ikut demam dan panas terhadap kejadian yang gak pernah berhenti, silih berganti. Ya, kita masih ingat pembantaian yang ada di Bosnia dan Herzegovina, kita masih ingat pembantaian yang ada di Chechnya, di mana?
di tempat yang banyak, termasuk Palestina ini. Palestina ini penderitaan yang sangat panjang dan sejarahnya panjang. Kita menyaksikan, walaupun tentang masalah Palestina ini paling banyak menyedot perhatian dan paling banyak penelitian untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana sikap yang tepat terhadap masalah ini. Karena terkadang Yahudi menyebarkan berita bahwasanya tanah sana adalah tanah milik mereka dan mereka yang diwarisi tanah itu. Dengan anggapan seperti itu, akhirnya diboyonglah Yahudi yang ada di Eropa, diboyonglah Yahudi yang ada di Inggris dan negeri lain untuk kembali ke tanah yang sesungguhnya sudah ada penduduknya, ya, yang sekarang dikenal dengan negeri Palestina. Ini negeri Muslim yang terjajah, terzalimi. Dan ketahuilah, penjajahan dalam agama kita itu diharamkan. Dan ketahuilah bahwasanya penjajahan itu adalah pembodohan dan kezaliman. Penjajahan istilahnya adalah ihtilal, atau istilah kerennya i'timal. I'timal itu kependudukan, ihtilal itu, ya, kalau kita lihat dari bentuk asal katanya ini, berbuat zalim, berbuat jahat, mengambil hak orang lain, ini diharamkan secara syariat. Tetapi mereka ambil saja, mereka zalim saja, dan mereka paksa untuk memilikinya. Ya, akhirnya ini penghalalan perkara yang haram dari haknya manusia. Kalau bahasa kitanya penjajahan. Tetapi di balik penjajahan ini sebenarnya ada refleksi yang mendalam bagi kita. Refleksi yang mendalam bagi kita sebagai kaum mukminin. Kalau kita ingat sejarah, dulu Yahudi tatkala mau melewati, ya, satu jalan, dia nggak berani gara-gara ada seorang sahabat yang tidur. Sekarang kenyataannya sebagaimana yang kita lihat. Sebagaimana yang kita lihat, kalau diceritakan panjang lah. Demo di sana sini, gerakan di sana sini, nggak ngaruh. Bagaimana yang kita lihat? Kezaliman yang sangat zalim terbungkus dengan hukum kamuflase sehingga bagi mereka nggak zalim. Karena mereka sudah membuat perangkat-perangkat legalitas sehingga kezalimannya jadi nggak zalim. Zalimnya tanda petik. Legalitas hukum seperti yang mereka bikin PBB, ya. Dan kita kaum muslimin, masya Allah, ya, seperti yang kita lihat, ya. Maka di sini penting kita untuk mengurai hal-hal yang demikian ini. Di antaranya bagi kita yang diberi negeri yang aman, kesehatan yang sempurna, waktu yang memungkinkan kita untuk berbuat lebih banyak. Nah, ini semoga bisa menjadi pemantik bagi kita beramalnya lebih baik. Makanya pembahasan tentang kemenangan dan kemerdekaan untuk Palestina ini sebenarnya bukan hanya bertalian tentang kondisi Palestina sebenarnya. Jadi kalau Palestina bisa menang, kemudian kaum muslimin yang ada di Palestina memiliki kewibawaan, tentunya karena ditopang oleh kaum muslimin yang lainnya, ini menjadikan nama Islam menjadi naik, ya. Karena ini mirip semacam miniatur. Kalau misalnya Palestina ini kalah, berarti dunia Islam secara umum lemah. Kalau misalnya Palestina ini diberikan kejayaan, berarti kaum muslimin di tempat-tempat lain juga punya kewibawaan. Nah, makanya kejadian-kejadian semacam ini sebenarnya merupakan
refleksi atau nasihat bagi kita juga, bukan hanya sekedar bagi mereka yang sedang mengalaminya. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, sebelum kita bahas, ada satu ayat yang kita ingatkan untuk diri kita masing-masing, di antaranya di dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Di dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yansurannallahu may yansur innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Maka semoga kita termasuk menjadi bagian orang-orang yang menolong agama Allah. Dan nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga orang-orang Kristen juga termasuk dari orang-orang yang menolong agama Allah. Yang Allah menolong mereka. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha kuat. Maha kuat dan Maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardh. Allah adalah zat apabila mengokohkan mereka di muka bumi ini. Gambaran tentang kemerdekaan, tentang kemenangan yang menghasilkan kekokohan, yaitu apa? Aqamus shalah, menegakkan salat. Berarti kalau misalnya di satu negeri yang sudah tidak dijajah oleh negeri lain ternyata menegakkan salat, sebenarnya negeri ini masih kalah, belum merdeka. Jiwa-jiwa mereka dari hawa nafsu mereka, jiwa-jiwa mereka dari ketidaktahuan mereka tentang Tuhannya. Jadi ini gambarannya aqamus shalah, menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan memerintahkan pada perkara perbuatan yang ma'ruf. Berarti sebenarnya kemenangan yang ada pada Yahudi, Nasrani, ya, yang kita lihat secara umum sebagai penguasa dunia saat ini, sebenarnya kekalahan mereka itu. Karena mereka melegalkan sekian banyak-banyak keharaman Allah SWT. Karena mereka melegalkan sekian banyak keharaman Allah SWT seperti zina dan sebagainya. Nah, ini takut kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin harus dilemahkan. Dan cara melemahkannya kaum muslimin yang paling manjur adalah dibina bobokan dari mempelajari syariatnya. Makanya gerakan Zionis yang ada di Palestina sana, di antara targetnya adalah gerakan pembodohan kepada rakyat Palestina. Sekolah dirusak, ya nanti dalam tempo tertentu diserang, ya mau nyaman diserang, akhirnya mau belajar bagaimana, mau menata diri bagaimana. Kalau mereka lemah tentang agamanya, maka jiwa untuk melawan terhadap penjajahnya ini tidak kuat. Kenapa? Ada sebagian manusia yang kuat melawan penjajah, ada sebagian yang belum dijajah itu sudah lari menjadi pengungsi. Kembalinya terletak kepada jiwa orang tersebut. Nah, jadi ilmu menjadi nyawa, sehingga dalam keadaan tertentu sebagian orang dalam keadaan ketakutan, ada sebagian di antara mereka jiwanya hidup, kemudian melakukan perlawanan karena apa yang diberlakukan oleh orang kafir adalah kebatilan. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah akibat yang baik. Maksudnya dari segala akibat yang baik ini bertalian dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi saat ini mungkin dia membayangkan akan adanya kebaikan. Tapi saat sampai detik ini yang mereka munculkan adalah kerusakan. Baik kerusakan terhadap masyarakat mereka sendiri, ya, mereka membohongi tentang keyakinan-keyakinan yang batil sehingga mereka berbuat zalim kepada orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepadanya, dan ini tentunya akan menjadi hisab yang sangat mengerikan.
Karena Rasulullah SAW mengatakan wattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah. Dan hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Dan sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan dari kiamat. Ya, mungkin di dunia ini merasa nyaman di balik kezalimannya. Apakah akan nyaman terus? Tidak. Ya. Apakah mereka tidak yakin akan kebenaran agama yang diwariskan Muhammad SAW? Yakin. Bahwa kenapa mereka tidak menerima? Gengsi. Kenapa mereka tidak menerima? Gengsi. Gengsi artinya apa ya? Bergenggeng oraisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Betapa inginnya wadda katsirun min ahlil kitab, betapa inginnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jika mereka mampu yardunakum, mengembalikan kalian min ba'di imanikum kuffar, mengembalikan kalian setelah beriman menjadi kafir. Jadi kalau ada orang beriman khawatir nanti teman saya di neraka siapa. Maka yang jadi permasalahan di sini kadang orang beriman nggak nyadar agamanya ini sudah membuat iri baik Yahudi atau Nasrani. Makanya terkadang tatkala seseorang itu ngaji, ya harusnya bersyukur, harusnya senang. Kadang syaitan membisiki, sampai kapan kamu terus ngaji? Apa nggak bosan? Bolehlah kamu ngaji, tapi sekali-kali bosan, sekali-kali nggak hadir, nggak wibawa kamu. Kalau misalnya setiap ada taklim hadir, nggak wibawa, nggak keren. Oke lah, taklim, nggak taklim baru keren kamu. Itu bisikan siapa? Syaitan. Padahal, ya kita tetap sebagai syiar tentang kemuliaan agama ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan jika mungkin mereka ingin mengembalikan kalian kepada kekufuran. Hasadan min 'indi anfusihim, karena dengki dari apa yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka jelas tahu kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kalau kita lihat dari permasalahan, ya dulu saya sering baca buku tentang sekularisme, kemudian tentang bagaimana ya protokolat yang ada pada Yahudi. Mereka menanamkan keyakinan palsu kepada umatnya bahwasanya setiap negeri yang dilewati itu menjadi negeri mereka. Karena mereka meyakini bahwa mereka keturunan Tuhan, sedangkan selain mereka adalah keturunan binatang. Jadi kalau misalnya lewat Purwogonto, ya ini tanah Yahudi. Kalau tanah yang dilewati menjadi milik mereka. Nah mereka sudah biasa lewat Palestina. Menurut keyakinan mereka, jadi tanahnya Palestina atau tanahnya Yahudi? Yahudi, ya kan? Padahal itu tanahnya Palestina. Itu padahal tanahnya Palestina. Nanti kita akan bahas tentang sejarah sedikit, insya Allah. Ilahadilun a'azani wa'azakumullah. Kemudian juga, ya, gambaran tentang sebuah kemerdekaan dan kemenangan yang hakiki, yang dicari, yang direncanakan. Jadi kemerdekaan, kemenangan, ya, kebebasan itu dicari, dipersiapkan, direncanakan. Karena kalau cuma menang-menang doang tanpa posisi semacam ini, maka itu tidak bisa dikatakan dengan menang. Ya, tapi dikatakan dengan apa? Istidraj. Ya, dikatakan dengan apa? Istidraj. Ya. Istidraj ini alhamdulillah di masyarakat kita sudah viral ya, sudah akrab. Istidraj. Jadi yang diistidraj bukan hanya individu, bukan hanya masyarakat, tapi juga apa? Ada negara. Ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Semoga negara ini negara yang berkah ya. Ya, buktinya banyak yang ngaji kok, ya, banyak yang ngaji. Alhamdulillah. Allah SWT mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, dan beramal saleh,
Ya, la yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh-sungguh mereka akan dijadikan wakil Allah di muka bumi ini. Yang disebut dengan apa? Khalifah. Khalifah itu wakil Allah di muka bumi ini. Sering diartikan khalifah itu artinya apa? Pemimpin atau presiden. Maksudnya wakil Allah. Maksudnya wakil Allah, dia menjelaskan hukum-hukum Allah dengan benar. Menjelaskan tentang agama dengan benar. Dan mereka memiliki kedudukan yang kuat di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman sebagai khalifah. Ya, menjadikan sebelumnya jadi khalifah orang beriman. Wa liyumakkinanna lahum dinahum, dan Allah berkehendak untuk mengokohkan untuk mereka agama mereka. Jadi agama ini memang merupakan, kalau bahasa bebasnya, gengsi. Merupakan apa? Gengsi. Keyakinan. Jadi makanya orang itu untuk perkara agamanya itu rela mengeluarkan baik dana semuanya. Coba para penyembah patung itu bikin patung besar-besar. Para penyembah kuburan membangun kuburan besar-besar. Ya. Bahkan orang yang suka menyembelih binatang untuk sembahan mereka pun mereka tidak eman-eman. Ya. Bahkan keyakinan-keyakinan yang mengerikan mereka lakukan. Nah, kalau salah, ini yang jadi permasalahan. Sudah berkorban, salah, tidak diterima di sisi Allah. Loh, kok bisa ya salah kemudian diyakini? Ya itu kan ada yang namanya tazin. Tazin asyawah. Jadi syawah menggambarkan apa yang dilakukan itu benar, indah, bagus. Sehingga kalau orang nggak bikin patung, aib. Kalau orang nggak zina, aib. Ini di negeri-negeri kafir, anak-anak TK udah diingatkan kalau berangkat sekolah bawa kondom gitu. SD juga bawa kondom. Kondom juru selamat. Kenapa? Kondom juru selamat. Ini menunjukkan betapa rusaknya nasab mereka. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Jadi dikokohkan agama mereka. Yartadalahum, yang mereka ridhoi, agama tauhid, agama sunnah, agama yang menjaga nasab, agama yang menjaga keharaman, agama yang melindungi hak kemanusiaan. Ya, makanya dulu tatkala Palestina masih dijajah sama Nasoro, kemudian Umar bin Khattab datang radhiyallahu ta'ala anhu, dikasih pilihan, kamu milih bersama Nasoro atau sama kami? Tetap milih sama Umar bin Khattab, karena mereka yakin kalau Islam tidak mungkin zalim. Maka ajaran kita itu memang perlu diajarkan supaya di muka bumi ini menurun kezalimannya. Kalau 0% kayaknya tidak mungkin. Ya. Selama masih ada syaitan, pasti akan ada apa? Kejahatan. Dan selama masih di dunia pasti ada kejahatan. Ya, seperti firman Allah Taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dia Allah adalah yang mengutus rasulnya dengan kebenaran, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkan atas seluruh agama. Jadi menang di atas seluruh agama. Ya, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tidak suka. Jadi tatkala zahir masih ada nggak orang musyriknya? Masih ada nggak? Masih, tapi ngedumel. Ya, Syiah di Madinah masih ada, tapi dibiarkan, maksudnya tidak dibunuh, tidak diapa-apain. Tapi mereka tidak puasa. Kalau Syiah di lain, ya kalau ada Ahlussunnah atau ada Muslim yang sering mereka yang dibantai, diserang. Ada yang mengatakan katanya di Madinah juga ada Yahudi. Jadi mereka ada tapi takut. Gitu. Kalau di masa kita ini Yahudi terang-terangan merusak dan sebagainya, ngomong semaunya sendiri terang-terangan. Ya, bahkan mereka nggak malu. Ya, apalagi di peristiwa saat ini
mereka juga carmuk, ya, carmuk di medsos, ya kan? Nah, carmuk biar kesannya biar akrab, sambil menyembunyikan keyakinan batilnya, carmuk, nggak malu, ya kan? Tapi tatkala Islam ini jaya, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, memenangkan atas seluruh agama, walau kalian musyrikin, berarti musyrikin masih ada, nggak suka, musyrikinnya ini delik. Gitu. Ya, muslimnya apa? Delik. Kalau sekarang ini kan kayak kaum muslimin yang delik, ya kan? Makanya memang aneh ya, kaum muslimin banyak kejadian di Palestina sampai detik ini belum selesai. Aneh kan sebenarnya kan? Dan lebih aneh lagi kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ya. Dan lebih aneh lagi, Masya Allah, sebagian kaum muslim nggak mendoakan loh. Ini kan parah ini, ya parah. Kok bisa nggak mendoakan? Oh itu kan di sana, di sini aja masih susah. Boro-boro mikirin Palestina, mikir beli beras aja susah. Ya, gitu. Jadi memang kalau nggak mau memikirkan orang lain, akhirnya di sini terseret kepada perkara yang mengikat dia. Sebenarnya dengan kejadian ini juga bisa memberikan faedah kepada kita, semenderita apapun kita, ternyata masih banyak orang yang menderita di bawah kita. Gimana? Coba bayi-bayi prematur sekarang berapa di sana? Bayi sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya saudara. Bayi loh. Ya, cacat dan sebagainya, anak-anak kayak ini abad, lalu udah nggak punya siapa-siapa, kita masih Masya Allah, kita masih sangat-sangat enak lah, sangat-sangat apa? Enak. Ya kalau para pang-pang yang di jalan itu otaknya terbuka sedikit, daripada ngepang, datang ke masjid disapu, masjid dan sebagainya, lama-lama dapat makanan nggak? Dapat, nggak mungkin. Bang, nggak mesti minum dan sebagainya. Karena kaum muslimin jiwanya besar sekali, Pak. Nah ini berbahaya. Kalian gila-gila haduna azan ma'asakumullah. Waliyumakkinanna lahum dinahum, dan supaya Allah mengukuhkan untuk mereka agama mereka, alladzina tadallahum, yang mereka ridhoi. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan supaya Allah menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Rasa takut dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang ingkar setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bisa ketahuan bahasanya Ahlul Kitab ini termasuk orang-orang yang fasik, ya, dan kaum muslimin yang ikut mereka juga jadi ikut fasik. Ya, maka mewaspadai ya pengaruh mereka dalam kehidupan kita. Ya hadirun azani wa azakumullah. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari kita, mengapa kita harus membantu menolong Palestina? Yang jelas, yang pertama mereka adalah Muslim. Al-Muslimu akhul Muslim. Memang ada yang melakukan pendekatan. Cukup sebagai manusia, ya, untuk kita empati terhadap Palestina. Tapi bukan masalah manusia, sebenarnya ini masalah keimanan, ya, masalah keimanan. Dan kalau kita dengar tentang mereka dapat gangguan begini dan begitu yang di luar dugaan, bisa jadi dari doa-doa kaum muslimin yang dikabulkan. Kita tidak tahu di antara doa kaum muslimin yang mana kemudian dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbul abda al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang kaya, al-ghaniyya at-taqiyya, yang bertakwa, ya, al-khafi, yang sembunyi. Dalam arti dia berdoa, ada orang tahu, dikabulkan. Mungkin di kunut nazilahnya dikabulkan. Ya, dan zahirnya, ya, keyakinan saya, rakyat Palestina itu nggak bakalan bisa dihilangkan.
nggak bisa dihilangkan. Dari sisi mana kita ambil permasalahan ini? Ada satu pelajaran, anjing yang boleh dibunuh adalah anjing yang berwarna hitam, ya, karena itu syaitan. Selain warna hitam nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu termasuk daripada makhluknya Allah. Ini anjing sebagai makhluknya Allah yang Allah ciptakan sehingga dilarang nanti karena menghilangkan populasi yang ada. Bagaimana kalau itu manusia? Jadi sejahat apapun Allah tahu caranya mematahkan kezaliman manusia. Ya. Jadi kejadian-kejadian saat ini jadi ingat kejadian zaman dulu. Waktu kita berperang melawan Belanda pakai bambu runcing, mirip seperti pertempuran yang ada di Palestina saat ini. Mereka pakai teknologi yang canggih, ini sederhana ibaratnya bambu runcing. Ya, ternyata ada sisi kesulitan bagi mereka untuk memenangkan sesuai dengan kesombongan mereka. Karena di sini adanya Allah SWT yang terus menjaga kaum mukminin. Ini semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita kembalikan kepada hukum fikih, ya, dari firman Allah SWT, Allah SWT mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan persiapkan oleh kalian kekuatan apa saja dari kekuatan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang membuat takut musuh Allah dan musuh kalian. Di sini ya penulis di sini Ibrahim Jalullah mengatakan kaum muslimin adalah orang yang paling terdepan dan paling pertama di dalam menemukan senjata canggih. Dengan ayat ini, tatkala kita ternyata ketinggalan dari sisi ini, berarti kita dari sisi ini terlena. Gawe apa-apa ya tayeng, ya kan? Terus gerbadan perahu ya kan? Gimana? Coba besok badan ya, kita perhatikan masyarakat kita masih kotok-kotok atau enggak coba. Ya, masyarakat di Ramadan sering jeblugan kalau ring apa aja. Kalau iya berarti upgrade otaknya kurang gitu loh. Iya benar, berarti kita aslinya kurang upgrade. Kalau saya mungkin bodoh dalam bidang itu ya saya maklum lah. Karena memang ada di antara manusia yang butuh mempelajari agama. Tapi kan yang nggak mempelajari agama di-upgrade kok untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya kan? Kan memang nggak harus semuanya belajar ya apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang disebut dengan alat tadi. Ya, ada yang belajar agama, tapi yang tidak belajar agama dengan dalil ini. Jadi terus terjadi perubahan karena bagaimana mungkin kaum muslimin menang secara nalar kalau sana misalnya pakai Iron Dome, kita cuma pakai biasa kan nggak mungkin. Harus ada perimbangan. Mesti kayak gini. Karena asalnya secara hukum syariat kita boleh berperang dengan syarat apa? Kudro. Ya kan? Ya seimbang juga kudro. Kudro itu kan mampu. Sekarang kita nih sholat sambil berdiri, ya wajib atau sunnah? Wajib, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kalau kita ya mampu sholat sambil berdiri kemudian duduk, ya pada sholat fardu, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Syaratnya apa? Kudroh. Jadi kita memiliki kemampuan untuk berdiri. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, ya sambil duduk. Berpuasa Ramadan, kalau tidak mampu karena sakit, ya boleh membatalkan. Jadi setiap ibadah ini syaratnya kudroh. Nah, kudroh itu ya artinya ya enteng. Misalnya kayak kowe terlanjur luka rong spikulan senai sini singkat kilo bisa. Nah, ya sudah singgawa. Kita tanya lagi kepada anak kecil, kamu bisa nggak ini singkat kilo? Enggak. Berarti anak kecil ini tidak wajib. Jadi dalam agama kita itu ada syarat namanya apa? Kudroh. Nah mereka terus berkembang ini. Nah kita terlena gitu. Masya Allah. Sebenarnya buku-buku para ulama mengingatkan kita luar biasa. Ya luar biasa. Makanya kadang ya maaf ini ya, kadang permasalahan yang
sering muncul ya, kadang makanya Saudi begini, Ahlussunnah begini. Ya Allah, Ahlussunnah itu sebenarnya adalah orang-orang yang paling ingin mencocoki sunnah, mencocoki Al-Quran. Nah, kenapa kalian kok begitu? Bukan permasalahan begitu, kita tetap menginginkan kemerdekaan Palestina. Cuman dengan cara yang bagaimana kita itu lebih baik begitu. Lebih apa? Lebih baik. Terus jangan kemudian ini dianggap salah. Ya, makanya tatkala sudah kejadian semacam ini, para ulama mengatakan bagaimana kita memenangkan Palestina. Dan tanpa disuruh oleh para ulama pun kita tahu ini saudara kita. Kita tahu saudara kita. Maka yang bingung dalam perkara ini berarti kurang upgrade juga di dalam masalah dalil. Ya. Kurang upgrade di dalam masalah apa? Dalil. Memang butuh upgrade. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kenapa kita harus menolong Palestina, kemudian ya kita mendoakan dan seterusnya, di antaranya saudara kita Muslim. Jelas, ya. Tadi dalil sudah kita bawa al-muslimu akul muslim, ya, dan seterusnya. Ya, inamal mu'minuna ikhwah, mathaluhum mu'minina fi tawaddi wa tarahimihim al-jasadil wahid. Sehingga kita harus menolong mereka, baik dengan harta, dengan doa, ataupun dengan jiwa dan raga kita. Yang kedua, ya, di sana ada Masjid Aqsa. Kemudian yang ketiga, memang mereka ini penduduk asli. Yang pertama kali tinggal di tempat itu dari Bani Kan'an, yang disebut Kan'aniyun, ya, itu adalah penduduk asli sebelum Nabi Musa alaihissalam tatkala dikejar-kejar sama Firaun, yang Firaun itu berada di Mesir, lari ke daerah Palestina. Nah, waktu itu Bani Israel suruh masuk Palestina, nggak mau. Ya. Nah, padahal di situ sudah ada penduduk aslinya, yaitu Bani Kan'an. Ya, Bani Kan'an. Mereka juga menganggap Yahudi itu sebagai keturunan Ibrahim. Padahal Allah mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, tapi dia seorang Muslim yang berdasar Allah SWT. Sehingga propaganda mereka bahwasanya itu adalah tempat mereka, ya, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan dasar alasan tanah-tanah Palestina adalah tanah-tanah Yahudi, walaupun orang Palestina ini sudah punya sertifikat. Ini merupakan kedustaan. Jadi kedustaan yang mereka bangun untuk melegalkan kezaliman. Sehingga ya, bagi kita ya, harus menolong kaum muslimin. Dan misalnya kita merasa apa ada sih dampak kita taklim seperti ini, tetap ada. Minimal di jiwa kita mendoakan. Minimal di benak kita juga terjadi perubahan. Kita juga bersinggungan dengan manusia. Akhirnya kemudian juga bisa menjadi sebab ya kebaikan yang hanya Allah SWT yang tahu. Al-hadirun azani wa azakumullah. Ini mengapa kita harus membela mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, mengharamkan penjajahan yang disebut dengan ihtilal tadi. Para ulama berdalil tentang haramnya penjajahan di antaranya dengan sabda Rasulullah SAW, la darara wala dirar. Kalian dilarang berbuat bahaya dan dilarang membahayakan orang lain. Ya. Di sini sudah membahayakan sekian banyak permasalahan. Ya, kerusakan tatanan kehidupan, ditinggalkannya ibadah, kezaliman, merampas hak orang lain, harta, kehormatan, dan juga di dalamnya kejahatan-kejahatan yang hanya Allah yang lebih tahu karena saking mengerikannya. Dan yang demikian ini dilarang. Ya, makanya Islam itu tidak pernah menjajah. Ya, Islam itu tidak pernah apa? Menjajah. Rasulullah, para sahabat tidak pernah menjajah. Loh, tapi kan Rasulullah menaklukkan Persia, Romawi dan sebagainya. Apa bedanya coba? Ya, ya beda lah. Tatkala
Rasulullah SAW dan para sahabatnya berekspansi, ya, yang megang wilayah itu ya tetap mereka ini penduduk pribumi, ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah hanya mengembalikan manusianya itu beribadah kepada Allah. Kalau penjajah yang dikuasai, diambil, dikeruk, dibodohkan, didolimi, tidak diajari. Makanya kalau Islam masuk, maka muncul kebaikan di sana. Muncul kebaikan di sana. Di negeri kita ini, tadinya kita tidak mengenal pakaian-pakaian seperti ini. Tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa. Kemudian ada sebagian dari warga kita ini datang ke Saudi, ke Mekah, ngaji, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian mengenal bahwasanya penjajah itu zalim. Akhirnya mulai melawan penjajah karena disemangati, ya, secara agama. Dan penjajah ini melakukan kezaliman yang luar biasa, menggusur kuburan-kuburan kaum muslimin. Jadi merusak kuburan kaum muslimin ini sama saja menyakiti hati kaum muslimin, sama saja menyakiti kaum muslimin yang masih hidup. Maka tidak boleh, kecuali kalau memang ada hajat di sana digusur. Ya. Makanya pernah ada satu kejadian di negeri ini, ya, perang di Diponegoro. Kenapa Diponegoro kemudian melawan Belanda? Karena di antara sebabnya Belanda membuat jalan melewati kuburan leluhur mereka. Jadi ini menyinggung, menyakiti. Ya demikian seakan-akan biasa. Tapi bagi rakyat Palestina yang ada demikian menyakitkan. Dan juga pembatasan wilayah dan bagian wilayah sebagaimana yang ada. Ini ya penjajahan orang-orang Yahudi terhadap Bani Israel. Ini adalah perkara yang diharamkan. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Ini waktunya sudah habis tapi masih ya ada materi yang perlu kita sampaikan. Dan sebagaimana disinggung bahwasanya penjajahan ini sebenarnya musuh tauhid. Karena agama kita ini adalah agama tauhid. Agama tauhid ini adalah agama bagaimana manusia itu dijadikan merdeka. Seperti firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah manusia dan jin diciptakan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepadaku. Kepada hawa nafsunya enggak boleh, taat kepada manusia lebih taat kepada Allah enggak boleh. Sehingga perbudakan pun dihapuskan dalam Islam. Ada perbudakan tapi dihapuskan, kezaliman dihapuskan, supaya semuanya ya seperti sabda Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ya sebagai hamba Allah, bukan hamba bagi yang lainnya, tapi sebagai hamba Allah yang menciptakan, yang punya semuanya ini, dan bersaudara. Nah, ini bertentangan dengan apa? Tauhid. Ya. Dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, yang banyak sekali yang menjelaskan tentang haramnya sebuah penjajahan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat, Allah SWT juga mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, ya, dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling berbuat zalim. Kemudian Allah tunjukkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan Arabnya, bukan Ajamnya, bukan Bani Israilnya, bukan Ningratnya, bukan Jawanya, bukan kulit hitamnya, tetapi nilai ketakwaan seseorang kepada
Allah. Sehingga kasta dihapuskan dalam Islam. Ya, kasta kan nggak ada dalam Islam. Ningrat-ningrat juga nggak ada, bangsawan. Walaupun tetap ada, tapi secara syariat ini tidak ada. Sama. Jadi Islam ini ya mempersaudarakan semuanya, baik kulit hitam, kulit putih, dari bangsa ini, bangsa itu, dari yang rakyat jelata sampai yang penguasa. Ya, karena semuanya sebenarnya sama, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Ya, sudah sebagian kita bahas ya, tentang panggilan hati kita, mendoakan, mendorong agar saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, mendapatkan kemerdekaan. Ini merupakan panggilan dari keimanan kita. Maka di antara kita misalnya ada yang mampu membantu dengan sesuatu yang Allah mudahkan, lakukanlah. Kemudian al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Bagaimana sesungguhnya petunjuk dari Al-Quran atau petunjuk dari Al-Hadits agar kita mendapatkan kemenangan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, orang-orang Palestina mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya ayat ini mengandung kandungan yang sangat banyak. Di antaranya satu poin, wahai orang-orang yang beriman, apabila bertemu dengan rombongan musuh, maka kokohlah. Jadi kalau sudah memang harus berperang, bertemu, hadapin, jangan mundur. Karena apa? Karena keimanan. Hadapin, tawakal kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan menang. Yang kedua, atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kenapa kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah lebih tahu bagaimana cara untuk menang. Ya, kadang kita melakukan sesuatu bukan karena ketakwaan, spontan gitu. Maka kita lihat bagaimana sesungguhnya petunjuk dari Allah. Maka kemenangan ibadah, ya, kemenangan di Uhud, Futuh Mekah, ini semuanya karena bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian bertikai. Jadi pertikaian di tubuh kaum muslim ini terasa sekali saat ini, seakan-akan ini menjadi sebab kita terlena. Kita apa? Terlena. Ternyata musuh sudah persiapan sedemikian banyaknya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling bertikai. Wa tafshalu, sehingga kalian bercerai-berai. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, berikutnya sabar. Ya, sabar. Jadi sabar ini berat. Apalagi mereka-mereka yang ada di tempat-tempat itu berat. Kadang masyarakat kita sebagiannya mendengar kata Palestina juga sudah bosan, ya kan? Sebagian udah bosan. Ya. Orang mengatakan nanti mereka akan bosan. Pas lagi pertama, waduh semangat. Lama-lama kan? Melempem. Kayak ngaji sama. Ya. Semangat pertama, lama-lama melempem. Ya. Yang bisa sampai membaca kitab kan jumlahnya lebih sedikit, ya kan? Lebih sedikit. Ya otomatis menurun gitu. Ya, yang betul-betul jadi mujahid pun jarang, menurun. Nah ini kekuatan sabar. Kekuatan sabar. Sebenarnya musuh juga sudah capek, sudah bosan. Apakah orang kafir tidak bosan dengan berperang? Bosan. Allah SWT juga mengatakan, wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian sakit,
mereka juga sakit. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka sakit sebagaimana kalian sakit. Cuman perbedaannya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Perbedaannya kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Makanya sebenarnya kalau kita lihat Israel ini stres sebenarnya. Ya. Stres apa enggak stres menurut? Stres. Dan kita amati orang zalim itu bikin stres orang lain yang berdampak stres pada dirinya sendiri. Kenapa? Ya bukan itu maksud. Tidak ada keikhlasan. Contohnya ini yang kecil-kecil aja. Ini kecil ya, yang kecil. Kita punya pohon mangga. Yang gampang ya. Pohon mangga kita dilempari batu. Ya kan? Wah, kita untuk dilempari batu akhirnya dipagar. Ya, karena pagarnya tembok. Padahal bati mangganya dengan pagar tembok mana tembok. Men hatinya adem. Ternyata masih dilempari lagi, jatuh, nanti diutik bisa diambil. Pesu orang tegur bayar. Nah kan bodoh banget. Kalau memang dia mau sodako yang nggak usah susah, biarin aja ya, petik aja, petik nggak apa-apa, petik. Saya dikasih nggak. Daripada saya bagi-bagi ke rumah kamu nggak apa-apa. Ya, itu biasanya kalau orang seneng, ya Pak, niki panen matang malah dijujugakan. Tapi kalau wah kayak mau pilih kayak men, ya, proyeki, ya betul men, yes, sobitrasi, terus tutup taruh lemah, men tiba dewek, dan betul itu pohonnya mati. Kok bisa begitu? Saya udah pernah ngalamin. Saya udah ngalamin betul ya waktu kecil ya, apalagi kan kita ngambil mangga waktu itu tangga gitu ya, sebagai Allah ambil gitu ya. Tapi kan karena dilurui gitu kan, proyek sama saya taruh terasi. Memang ada jatuh, tapi setelah itu mangganya nggak mau buah. Ya. Kejahatan dibalas kejahatan gitu ya. Pokoknya nggak enak sebenarnya orang zalim itu nggak enak. Tetap paling enak jadi orang yang ikhlas. Ya. Orang zalim nggak enak, tetap nggak enak. Jadi Bani Israil ini nggak enak. Ya. Dan sebenarnya mereka ketakutannya lebih ngeri, ya, lebih ngeri. Ya. Ingat, terkadang munculnya teknologi itu bukan karena keberanian, karena ketakutan. Yang bikin nuklir, bikin apa gitu. Mungkin kalau mungkin nggak bikin nuklir, nggak bikin itu karena mungkin adem. Arab stres ngaji, ada. Arab ngamuk ngaji, ada, ya kan? Habis ngaji biasanya adem apa nggak adem? Adem. Akhirnya malah terjebak, terhina, harusnya kalau muslim misalnya belajar, kok kamu belajar apa kamu nggak ada mengajar? Kok kamu lakukan kenapa? Keimanan kepada Allah. Mana dalilnya? Wahidullahu mastata'tu min quwwah dan seterusnya itu. Ini sabar. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Pasti ada waktu di mana Allah menangkan. Ya, seperti negeri kita menang melawan Belanda, Allah takdirkan Jerman itu menyerang Belanda. Ya. Dalam 6 hari Jerman mampu menaklukkan Belanda. Nah, akhirnya suasana kosong. Terdengar Indonesia, akhirnya Indonesia ya memproklamirkan kemerdekaannya. Coba tiba-tiba misalnya mau nuklir jatuh ke markas Yahudi mati kabeh. Kira-kira Israel yang Bani Israel yang ada di yang menduduki Palestina sana jadi ikut stres nggak? Stres. Tuhan sudah mati ngelawan gitu nih kalah gitu. Jadi mereka merasa kuat karena batinnya pirang-pirang gitu. Ini batinnya pirang-pirang. Jadi ingat orang kafir pun bersaudara dengan orang kafir. Maka kalau kita tidak memberikan dukungan pada kaum muslimin, yang melemahkan kaum muslimin berjuang. Masya Allah. Ini memang menguatkan kaum muslimin. Bukan hanya dengan keimanan, tapi juga dengan yang lainnya. Bukan dengan yang juga dengan keimanan. Ya, maka untuk meraih semuanya membutuhkan waktu. Kadang nggak bisa semuanya. Dengan waktu-waktu yang ditempuh ini, semuanya membutuhkan apa? Kesabaran. Dan Allah mengatakan Innallaha ma'as-sabirin. Ya, dan semoga kesabaran kepada masyarakat Palestina ya dengan ujian yang berat ya
sampai Allah memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada mereka, ya. Dan sesungguhnya apabila mereka merdeka dengan sempurna, insya Allah kewibawaan kita kaum muslimin juga terangkat, terangkat. Dampak pemboikotan, ya, terhadap produk mereka ini juga menggambar, oh ternyata kaum muslimin masih saling keterkaitan, ya kan? Nah, ini keterkaitan. Di samping sebenarnya yang ikut masih modal kepada Yahudi juga kaum muslimin juga, karena nggak perhatian, ya, gampang dilombo, ya kan? Buat apa? Masak air, ya kan? Cukup pakai ya aqua, ya kan? Akhirnya kalau tadinya tenang aqua, pakai aqua, ya kan? Nggak usah pakai bumbu-bumbu, cukup penyedap rasa. Akhirnya pakai penyedap rasa Yahudi, minyaknya pakai Yahudi dan telur Yahudi. Ternyata kita yang ikut ngasih modal tanpa terasa. Ini memang hal-hal yang perlu dikaji ulang, ya, karena kejadian-kejadian serupa tidak betul kemudian akan muncul. Kalau kejadian serupa kemudian muncul, kemudian kondisi kita itu sama, nah ini kita tidak lebih baik, ya. Tetap ya kejadian ini menjadi ya persiapan kita. Jadi nanti kalau ada kejadian lagi kita lebih siap. Maksudnya kaum muslimin, karena kita bukan hanya kita sendiri, enggak, kaum muslimin secara umum lebih siap, ya. Jadi ya, apa yang mereka sebut dengan edukasi ternyata lebih mengarah kepada pembodohan, ya, untuk kita mau mau digiring, ya kadang wanita-wanita kaum muslimin ya tidak nyadar mereka cantik dengan kerudung, mereka cantik dengan rambut yang alami. Banyak wanita kaum muslimin rambutnya disemir, ya kan? Ya, semirnya produk mereka. Ya Allah ya Rabbi. Ini gambaran kecil, ya, gambaran kecil. Jadi peranan agama tetap menjadi perlindungan keamanan bagi kaum muslimin. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini sebagai minimal penggugur, ya, penggugur tanggungan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Kita khawatir kalau kita nggak bicara, ya, ditanya kamu agamanya apa sih? Jadi Islam. Saudaramu dibalik, kamu diam aja. Saya jadi ragu sama kamu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, kita gugurkan, ya, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di hadapan manusia, ya nggak penting lah, ya. Karena tadi sebagai hadis yang kita sampaikan, innallaha yuhibbul abda al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang kaya, yang bertakwa, yang khafi. Mungkin ada yang membantu, tapi nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang doa terus, tapi tidak ada yang tahu. Ya, terkabulnya doa, terkabulnya amalan tidak mesti harus diliput. Ya, tidak mesti harus apa? Diliput. Mungkin kadang terliput, tapi bukan tujuan itu terliput. Ya, yang berdoa dikabulkan. Ya, pas sarendongnya mungkin mau diluncurkan, ibaratnya jeblugan melepas. Ya, melepasnya nama apa ya Bu? Oh ternyata karena doa yang dikabulkan. Sebenarnya pertolongan Allah kepada kaum muslim itu sudah banyak dan tidak terhitung. Cuman memang ada hal yang kaum muslimin perlu diingatkan kembali untuk memahami nama-nama dan sifat Allah, sehingga mereka tidak terjatuh kepada suudzon kepada Allah. Banyak di antara kaum muslim mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau tidak akhirkan perkara ini? Kenapa Engkau tetap biarkan Yahudi begini-begini, ya Allah? Kok jadi nyalakan Allah? Padahal bukan salahnya Allah, dosa-dosa kita yang terlena. Dosa-dosa kita yang terlena. Mesti ada hikmahnya di sini. Allah itu tidak akan berubah dari sifat sayangnya, dari sifat menolongnya, dari sifat menjaganya, tidak akan berubah. Sehingga dari zaman dulu ada orang zalim pasti dikalahkan oleh Allah. Firaun, Namrud, semuanya dikalahkan. Jadi yang mengalahkan bukan kita, tetapi Allah. Kenapa kok kita merasa Allah tidak menolong, Allah tidak sedang berikan pertolongan?
sementara pertolongan Allah sudah terlalu banyak. Mungkin karena dosa kita sehingga Allah tunda kemenangan-kemenangan sebagaimana kita harapkan supaya kita bisa cepat kembali lagi kepada agamanya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.